Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Amirullah SEM, menginformasikan saja, gitu ya, terkait dengan karya terbaru kami, buku, ya, sebuah buku ajar, ya, dari tim teaching, berjudul Studi Kelayakan Bisnis yang disusun sesuai RPS dan berbasis OB, ya. Nah, buku ini disusun memang oleh para tim teaching supaya di dalam proses pembelajaran itu memiliki kesamaan substansi dan capaian pembelajaran, ya. Nah, buku ajar harus memiliki sebuah konsep yang sama pada setiap kelas. Jadi supaya menghindari adanya perbedaan orientasi bagi mahasiswa mereka di dalam proses pembelajaran. Nah, untuk itu pentingnya kami menyusun ini sehingga para mahasiswa yang berbeda kelas tetapi memiliki satu capaian pembelajaran yang sama, ya. Nah, buku ini berisikan 8 bab. Di 7 babnya itu terkait dengan pembahasan aspek-aspek kelayakan bisnis, ya. Kemudian di bab terakhir, di bab 8 itu adalah penugasan. Jadi tugas akhir yang nanti bisa disampaikan kepada mahasiswa sehingga mereka mampu menulis laporan studi kelayakan secara komprehensif. Nah, secara teknis di setiap bab itu sebenarnya ada yang namanya aktivitas. Jadi ada aktivitas 1, 2 dan seterusnya. Untuk apa? Untuk melatih mahasiswa memahami secara mendalam konsep dan teori yang ada di bab tersebut. Nah, perlu diketahui juga bahwa penggunaan atau tata cara penggunaan buku ini sudah kami sampaikan di awal buku, ya. Seperti ini, kami menyampaikan tentang petunjuk untuk dosen, ya, pembina mata kuliah. Jadi supaya para dosen memahami bagaimana menggunakan buku ini, ya. Kemudian di bagian berikutnya tata cara penggunaan buku ini tentunya oleh mahasiswa. Nah, di setiap bab seperti yang saya sampaikan tadi ada aktivitas 1, 2 dan seterusnya, ya, di mana mahasiswa harus menjawab aktivitas itu dan dibahas pada saat pertemuan pertama, ya. Nah, di pertemuan kedua itu ada penugasan secara berkelompok, ya, dan itu disampaikan pada pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu full seminar atau diskusi tentang bab yang telah dipelajari. Demikian juga seterusnya, ya. Nah, jadi proses penyusunan pun cukup panjang, saudara-saudara. Jadi buku ajar itu tidak bisa ditulis dalam waktu sekejap meskipun menggunakan AI, ya. Jadi perlu analisis terlebih dahulu terkait dengan RPS-nya. Kemudian bagaimana RPS itu direkonstruk berbasis pada OB, ya. Nah, kami sudah merasakan bagaimana penggunaan buku ini sangat efektif sekali, ya. Jadi meskipun dosennya berhalangan hadir, mahasiswa sudah secara mandiri mereka pelajari itu, ya, isi daripada buku ini. Nah, buku ini diterbitkan oleh Indomedia Pustaka, ya, sehingga nanti Bapak Ibu yang khususnya mengajar mata kuliah ini bisa menggunakan buku ini dan bisa memesannya melalui penerbit atau nanti akan beredar di toko-toko buku yang ada di Indonesia. Saya kira itu dulu informasi dari kami, ya, selaku perwakilan penulis. Demikian, terima kasih, tetap semangat.